Konsumsi BBM yang gila-gilaan dari kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, bukan hanya mempengaruhi anggaran negara, tapi juga menghasilkan problem kemacetan dan juga polusi udara, serta emisi karbon yang memperparah situasi perubahan iklim. Awal September 2022, masyarakat Indonesia dibuat pusing karena pemerintah memangkas subsidi BBM. Tahu-tahu, Presiden malah mengeluarkan instruksi migrasi mobil listrik untuk kendaraan pemerintah yang anggaran belanjanya bisa melewati puluhan triliun. Apa sih sebenarnya tujuan pemerintah dengan migrasi ke kendaraan bertenaga listrik? Apakah memang infrastruktur di Indonesia sudah siap dengan electric vehicle? Kita akan bahas di channel ini, channel Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Jangan lupa cek info Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan TikTok untuk mengetahui produk bahan baku yang didistribusi oleh Prima Plastindo, sahabat mitra biji plastik berkualitas yang dapat dipercaya. Apa sebenarnya target yang ingin dicapai pemerintah dengan penggantian seluruh kendaraan dinas pejabat dengan electric vehicle? Tapi sebelumnya, apa yang mendasari keputusan Presiden ini? Bisa jadi dasarnya adalah kelanjutan dari pemangkasan subsidi BBM yang dilakukan pemerintah karena anggaran negara yang sudah membludak. Konsumsi BBM yang gila-gilaan dari kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, bukan hanya mempengaruhi anggaran negara, tapi juga menghasilkan problem kemacetan dan juga polusi udara, serta emisi karbon yang memperparah situasi perubahan iklim. Jadi target pemerintah pastinya adalah ingin mengurangi konsumsi BBM yang sangat polutif dan dipengaruhi fluktuasi harga minyak dunia. Selain itu, tujuan pemerintah juga adalah untuk mengatasi kemacetan akibat penggunaan kendaraan pribadi yang unitnya terus bertambah. Tapi apa hubungannya dengan mengganti hampir 200.000 kendaraan pejabat pemerintah dengan electric vehicle? Bukannya mengurangi anggaran, penggantian unit kendaraan dinas pejabat pemerintah di seluruh Indonesia ini malah bisa menambah anggaran belanja negara dengan 200.000 unit dikali sekitar 300-700 jutaan harga unit electric vehicle ini. Sudah pasti lebih dari puluhan triliun rupiah yang keluar karena ini. Nah, Indonesia sebenarnya bisa belajar dari Singapura yang lagi diambek oleh Elon Musk, bos dari Tesla. Singapura menentang keras gaya hidup yang ditawarkan Elon Musk sebagai solusi dari masalah perubahan iklim. Singapura memilih fokus pada sistem transportasi umum yang andal, nyaman, dan juga cepat. Pemerintahnya menetapkan pajak kendaraan yang tinggi, sehingga masyarakat akan berpikir dua kali, berpikir ulang untuk punya kendaraan pribadi. Jadi beberapa problem sekaligus berhasil diatasi. Problem kemacetan, lahan parkir yang minim, mengurangi emisi karbon kendaraan bermotor, sekaligus memangkas konsumsi BBM juga. Nah, apakah cara ini akan diadaptasi juga di Indonesia? Sebelum lanjut, apakah Anda sedang butuh pasokan biji plastik original dan berkualitas? Seperti biji plastik GPPS merek VNPS tipe 525 dengan kualitas bening sedikit bluish, atau biji plastik ABS merek Toyolak yang memiliki warna dasar natural. Ini merupakan bahan baku plastik yang memiliki kekuatan benturan yang sangat baik dan stabilitas dimensi yang tinggi, sehingga membuat biji plastik ABS ini cocok digunakan dalam pengaplikasian outdoor. Misalnya seperti pada komponen otomotif, elektronik atau komputer, produk rumah tangga atau barang atau konsumsi, pipa, selang, perlengkapan, dan juga peralatan olahraga. Atau mungkin jenis biji plastik lainnya. Kunjungi segera website Prima Plastindo di www.primaplastindo.co.id yang menyediakan biji plastik GPPS, HIPS, PP, PE, dan ABS original, berkualitas dan terjamin. Jangan ragu hubungi via WhatsApp atau sosial media Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan TikTok untuk informasi pasokan biji plastik yang Anda butuhkan. Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Kembali ke topik, apakah Indonesia memilih untuk mengikuti jejak Singapura? Memang bukan hal yang mudah juga untuk menyediakan fasilitas transportasi umum konsep metropolitan yang merata di seluruh Indonesia. Namun sejauh ini, orkestrasi KRL yang 1,2 juta penumpang per harinya
Ditambah dengan MRT yang 16.000 penumpang per hari dan juga bus Transjakarta 60.000 penumpang per harinya. Meski masih jauh dari maksimal, tapi sudah berhasil membuktikan bahwa mereka bisa diandalkan dalam melayani transportasi massal di Jakarta. Lantas, apakah layanan transportasi massal ini bisa mendapat aliran dana yang tadinya untuk subsidi BBM? Nah, selain itu, sebelum migrasi ke mobil listrik besar-besaran, memangnya Indonesia sudah siap infrastrukturnya untuk energi listrik? Memaksakan pemakaian mobil listrik tanpa memastikan lebih dulu kesediaan sumber listrik dari energi terbarukan, malah bisa membuat anggaran negara sama-sama membludak akhirnya. Biaya pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang menurut Kementerian ISDM sampai Juli tahun ini baru mencapai sekitar 332 unit charging station dan juga 369 unit battery swap dari 60.000 unit yang dicita-citakan. Jauh sekali jumlahnya. Persoalan lain adalah sumber daya listriknya. Sejauh ini, dari lebih dari 60.000 pembangkit listrik di Indonesia, lebih dari 62%-nya masih bersumber pada batu bara. Sementara 7% diantaranya malah diesel. Ini masih membuat polusi akhirnya. Jadi nampaknya proyek ganti mobil listrik ini juga tidak akan langsung menyelesaikan permasalahan BBM yang polutif dan juga membludaknya kendaraan pribadi. Nah, jika begitu, kenapa mobil listrik yang dipilih? Sebenarnya bukan hanya Indonesia. Sebagian besar negara di dunia meyakini electric vehicle adalah masa depan transportasi dunia yang ramah lingkungan, efisien, dan juga andal. Namun, nyatanya masih banyak faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum dilakukannya migrasi besar-besaran ke kendaraan listrik. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah menurut Anda keputusan migrasi mobil listrik ini sudah tepat? Apakah bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi Indonesia? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar bisnis, terutama industri plastik. Sampai jumpa di video-video berikutnya.